Halo ma bro, apa kabar semua? Balik lagi di Bang Zeki Channel. Kali ini saya akan merangkum film trailer yang berjudul One BL. Film ini mengisahkan seorang perempuan cantik yang berhadapan dengan nasib yang tidak diduga-duga. Film ini sangat bagus dan tegang. Oke, sebelum masuk ke filmnya, kita intro dulu. Film ini diawali dengan wanita cantik yang bernama Sarah. Ia sedang berusaha mencari hunian yang nyaman untuk dirinya. Lalu, dia melihat sebuah apartemen yang terlihat orang-orang yang begitu ramah. Di sana, sedang mengadakan open house untuk menerima penghuni baru. Kemudian, ia melihat-lihat dan bertemu pengelola di sana. Dia bilang, "Cuma melihat-lihat saja, kali aja cocok." Dan ia pun dipersilakan. Namun, ia melihat ada kotak aneh dan tambalan-tambalan aneh di dinding tersebut, dan kembali berbincang dengan pengelola di sana. Ia ingin memulai hidup baru, dan pengelola itu tersenyum lalu bertanya, "Apakah kau mempunyai peliharaan?" Sarah menjawab, "Tidak." Kemudian scene beralih di sebuah hotel. Sarah belum mendapatkan hunian yang ia mau, lalu ia pun tidur di hotel. "Loh, kenapa? Kok nggak pulang?" Ternyata Sarah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Dan itulah alasan kenapa Sarah ingin pindah dari rumahnya. Lalu ternyata Sarah mempunyai seekor peliharaan meong. Dia berbohong kalau ia tidak mempunyai hewan peliharaan. Kemudian di keesokan harinya ketika Sarah lagi bekerja, ia mendapatkan kabar gembira bahwa saja Sarah menjadi pemilik di acara open house kemarin. Lalu ia bergegas pindah ke apartemen tersebut. Sampainya di sana, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Orang-orangnya ramah dan saling membantu satu sama lain. Kemudian ia ketemu sama seorang lelaki yang lumayan ganteng, tapi tetap gantengan gua. Ia sama ramanya terhadap Sarah. Singkat cerita, Sarah dikenalkan oleh penghuni lainnya dan mereka sepertinya tetangga yang baik hati. Kemudian Sarah didekati lelaki yang aneh yang berkacamata aneh. Ia memberikan Sarah buku yang berjudul The Power of Humanity, dan Sarah menolaknya karena terlihat aneh. Singkat cerita, malam pun tiba. Sarah yang mengalami gangguan tidur yang harus tidur dengan minum obat, tapi sial, obatnya habis. Dan Sarah harus memesan obatnya ke dokter dulu. Lalu ia pun memaksakan diri untuk tidur. Namun keanehan-keanehan bermunculan dengan suara berisik yang Sarah dengar nggak tahu dari mana. Pokoknya seperti perabotan yang dibanting-banting, kayak istri lagi ngambek karena pengen beli cilok. Dan itu membuatnya stres. Keesokan harinya Sarah melanjutkan memindahkan barang-barang. Ia dibantu oleh lelaki ganteng itu dan Sarah sedikit menyukai lelaki itu. Namun ketika lelaki itu ingin masuk ke ruangannya Sarah, ia melarangnya masuk karena di dalamnya ada kucing. Dan memang peliharaan tidak diizinkan di sana. Di malam berikutnya Sarah mengalami gangguan-gangguan tidur, suara-suara berisik tersebut. Malam demi malam terus aja begitu. Sampai suatu malam Sarah mulai stres karena kurang tidur. Lalu ia melihat seorang memasukkan surat ke dalam kamar Sarah. Dan ternyata itu surat ancaman karena Sarah tetap melanggar aturan memelihara kucing dengan kata-kata kasar yang tertulis di surat itu. Lalu ia pun langsung memeriksa keluar. Lalu ia melihat orang yang selalu ramah kepada dirinya. Tidak mungkin, mereka pikir Sarah. Lalu ia melihat laki-laki misterius yang memakai kacamata aneh, yang waktu itu berada di jamuan malam. Dan ia pergi setelah melihat Sarah. Dan Sarah curiga kalau ini semua ulah dia. Kemudian ketika Sarah bekerja, ia pun harus mendapat tekanan dari pekerjaannya dengan menyuruhnya lembur padahal Sarah kurang tidur. Lalu temannya yang bernama Lisa menghiburnya. Mereka pulang bersama dan Lisa mengantar Sarah pulang. Namun Sarah lupa Sarah diundang untuk perkumpulan di komplek itu. Ketika mereka melewati kamar perkumpulan, tiba-tiba lelaki ganteng itu mengajaknya untuk ikut. Namun Sarah menolaknya karena ia tidak enak dengan Lisa. Mereka pun mengobrol tentang pribadi Sarah dan keluarganya. Dan Lisa menasihati Sarah, menyuruhnya untuk menjadi dirinya sendiri dan hidup adalah hidupmu. Mereka minum anggur putih dicampur bir dingin sambil sedikit teler. Ketika Sarah tertidur, ia merasa heran, "Loh,
Biasanya berisik, sekarang kok sepi. Lalu ia mencium bau yang tidak enak di dapur, sepertinya bau gosong. Dan ketika ia melihatnya, di atas oven tertulis surat ancaman yang terkait kucingnya. Dan ketika membuka oven, ia melihat kucingnya dipanggang dan mati menjadi kucing guling. Sarah pun kaget. Kemudian tiba-tiba ia dibekap dan diikat oleh seseorang. Sarah menyangka itu adalah lelaki yang aneh yang memakai kacamata aneh. Namun ternyata itu adalah si lelaki ganteng kalem bekap dia. Ia kaget, kok bisa dia melakukan hal itu. Padahal ia tahu kalau lelaki itu selalu care terhadapnya. Kemudian Sarah ketika disuntik bius, Sarah pun kabur dengan menghancurkan kursinya. Lalu ia meminta tolong kepada tetangganya, namun tidak ada satupun yang menolongnya. Dan mereka malah menolong lelaki itu untuk mengikatnya Sarah. Sarah pun menangis dan bilang, kenapa tidak ada yang membantuku? Mereka menjawab, nanti kau akan mengerti. Lalu Sarah pun disuntik dan ia pingsan. Singkat cerita, Sarah pun terbangun di sebuah ruangan yang tertutup. Ia disekap di sana. Lalu muncul dua orang pria, yaitu si developer dan si pria ganteng. Mereka menyuruh Sarah untuk patuh. Kalau tidak, ia akan mendapat ganjarannya. Ia disuruh menghadap ke tembok, namun Sarah tidak mau. Lalu ia ditunjukkan seseorang. Itu adalah si lelaki yang berkacamata aneh. Ia mengatakan kalau Sarah tidak patuh, Sarah akan bernasib sama seperti dia. Telinganya ditusuk karena ia melawan, dan matanya ditusuk karena ia berusaha kabur dari tempat itu. Lalu Sarah pun melakukan perintah mereka dengan menghadap tembok dengan posisi doggy style. Ia diberitahu kalau lampu mati, Sarah bisa beristirahat. Kalau tidak, ia harus terus di posisi seperti itu. Kemudian ia melakukannya. Sarah melakukan itu terus-menerus sambil diganggu suara bising yang membekakan telinga dan membuat Sarah stres dan kelelahan. Pada akhirnya Sarah tidak kuat lagi dan jatuh sebelum lampu mati. Kemudian orang-orang itu datang dan memaku tangan Sarah di tembok. Dan itu sebabnya pas kedatangan Sarah di acara open house itu, ia melihat tembok yang dia tambal-tambal. Kali ini ia berdiri terus dengan tangannya terpaku, hingga akhirnya ia stres dan berhalusinasi. Lalu ia mencabut tangannya secara paksa. Lalu ia pingsan. Kemudian mereka menganggap Sarah lulus dalam ujian mereka dan menghentikan hukuman itu, dan memeluk Sarah dengan mengobati luka-luka Sarah. Ia diperlakukan dengan baik sekarang. Sebenarnya apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah membuat sebuah komunitas yang berbeda daripada yang lain. Sebuah komunitas yang di dalamnya lebih mementingkan kesejahteraan sosial. Dan itulah membuat mereka ramah satu sama lain. Kemudian Sarah dites kejujuran. Ia ditanyai pengalaman mantap-mantapnya. Dan Sarah harus menjawab dengan jujur. Karena di komunitas itu rahasia memunculkan perselisihan. Jadi keterbukaan adalah kuncinya. Lalu ia dibawa ke sebuah perkumpulan. Di sana ia diberikan buku yang berjudul The Power of Humanity, sama yang ditawarkan lelaki berkacamata aneh itu. Kemudian Sarah membacanya dan lebih mendalami komunitas itu. Lalu ia kembali dites kejujuran. Lalu ia ditanya apakah landasan utama komunitas itu, dan ia menjawab, tidak egois, keterbukaan, keterimaan, keamanan, dan itu benar. Lalu ia ditanya, apakah engkau ingin masuk di komunitas kami? Ia menjawab ya, namun terdeteksi bohong. Lalu ia diberi kesempatan untuk mendalami lagi tentang komunitas itu. Sarah diperlihatkan anak-anak yang sedang belajar dan memahami komunitas itu lewat sebuah video. Itu adalah Charles. Ia adalah lelaki yang pertama kali mencetuskan ingin membuat komunitas yang di dalamnya terjalin jiwa sosial yang baik, di mana saat manusia hanya berfokus dengan dirinya sendiri dengan di gadgetnya dan segala keegoisan yang menjadikan perselisihan. Dr. Charles ingin membuat komunitas yang lebih baik dari itu, yang mementingkan kepentingan bersama dan membuat metode seperti ini. Ya, kalau menurut gue sih Charles ini pintar dan sedikit gila, namun ternyata metode ini berhasil dan membuat komunitas itu. Kemudian Sarah diberikan sebuah tanggung jawab. Ia disuruh untuk mengawasi CCTV. CCTV yang terhubung pada semua orang di sana. Lalu ia melihat di sekitar.
dan ia melihat CCTV itu juga yang mengawasi mereka. Dia bertanya siapa yang mengawasi kita, lalu temannya menjawab itu bukan urusan lo. Lalu Sarah kembali berfokus yang menemukan satu orang yang mengalami serangan asma dan ia sudah tua. Sarah langsung memberinya sinyal dan orang tersebut tertolong. Sarah diapresiasi dalam pengawasan orang-orang di sana dan ia senang. Lalu datanglah si ganteng kalem yang berbicara seakan-akan ini akhir dari si nenek itu. Sarah curiga ada apa ini. Lalu ia dibisiki dia tidak bisa lagi berkontribusi untuk komunitas itu dan ia akan mati. Dan anehnya si nenek itu langsung menerima seperti sudah tahu. Dan akhirnya si nenek itu pun dibunuh dengan diberikan gas hidrogen. Jadi intinya di sini jika ada orang banyak nyusahin, dia langsung dimatikan. Lalu setelah kejadian itu, Sarah berbicara dengan si ganteng dan ia diyakinkan dengan pengalaman dirinya yang mengikuti komunitas ini. Dan akhirnya Sarah pun menerima dan ingin menjadi bagian dari komunitas itu. Kejadian itu dirayakan oleh semua orang dan diberikan ucapan selamat. Lalu Sarah dicap stempel pakai besi panas sebagai tanda dari anggota itu. Dan semua orang di sana pun mempunyai tanda stempel yang sama. Lalu Sarah yang dijodohkan dengan lelaki yang berkacamata aneh itu, katanya si lelaki itu telah lama kesepian dan komunitas ini semuanya harus melengkapi. Dan mau tidak mau Sarah pun dinikahkan dengan orang tersebut. Sarah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ada yang aneh, lelaki itu seperti berbisik sesuatu kepada Sarah. Lalu tentunya dong, kalau sudah kawin pasti diajak ke kasur. Wididaw, Sarah pasti berat untuk berserah diri. Untung saja dari luar dia dipanggil, katanya sedang lagi ada masalah. Ternyata ayahnya sudah datang untuk menemui Sarah. Sarah harus memastikan untuk tidak kembali, kalau tidak ayahnya akan mati. Kemudian Sarah menemui ayahnya menyuruh agar tidak kembali lagi. Sampai-sampai ia mengeluarkan kata-kata kotor. Ya intinya daripada ayahnya dibunuh mending ia melakukan hal seperti itu. Dan ayahnya pun pergi. Lalu setelah kejadian itu Sarah langsung diajak kembali ke kasur. Mungkin kali ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ia harus menyerahkan semuanya di sana dengan terpaksa. Namun ia diperlihatkan sebuah mesin jahit peninggalan ibunya yang kemarin hilang entah kemana. Lalu Sarah pun luluh dan si laki itu berkata, aku dari dulu ingin sekali keluar dari tempat ini atau bunuh diri. Lalu Sarah menghampirinya dan mungkin saja mereka melakukan adegan pengeceritan atau tidak. Scene ini tidak diperlihatkan. Kemudian waktu berlalu, ia menjadi anggota komunitas itu yang baik. Lalu karena si nenek itu sudah mati, maka komunitas itu kembali merekrut orang baru. Dan ternyata itu adalah temannya Sarah yang dulu. Dan ia terpilih sama seperti Sarah. Lalu operasi pun dimulai. Ternyata gangguan-gangguan tidur itu direkayasa untuk membuatnya tidak nyaman dan stres. Di kamarnya juga dipantau CCTV. Lalu Sarah berkata dia itu kuat, pasti akan melawan. Dan lalu hari penyekapan pun dimulai. Dan benar saja wanita itu melawan dan ia harus menerima hukuman dengan ditusuk di telinga. Lalu ia berkata, Sarah ingatlah, ini adalah hidupku. Sarah langsung teringat kata-kata temannya yang dulu. Dan ia malah menusuk paku itu ke lelaki tersebut dan membebaskan temannya itu. Lalu ketika ia berusaha kabur, tiba-tiba temannya ditembak di bagian kepala dan mati seketika. Sarah langsung menusuk lelaki itu lalu kabur membawa kunci dan pistol. Alarm berbunyi kencang, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua penghuni keluar dan mengepung Sarah, termasuk si lelaki ganteng itu. Dan Sarah kembali dibujuk, namun Sarah sudah membulatkan tekad dan menembak lelaki ganteng itu dan kabur. Dan ketika ia keluar dari pintu, Sarah ditarik, namun untungnya ia ditolong sama lelaki berkacamata aneh. Ia menyuruh Sarah lari. Ia pun bunuh diri dengan pistol. Sarah berlari dengan lemas sambil menangis. Kemudian di tengah-tengah jalan tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Ternyata tidak hanya apartemen itu saja. Kini semua blok menyalakan alarm. Dan ini menunjukkan semua di blok itu adalah komunitas tersebut. Sarah pun tertawa campur nangis. Ia pun tertawa sambil nangis. Dan tiba-tiba film pun habis. Emang sih gua juga emosi nontonnya, gantung banget. Seharusnya Sarah itu bebas atau mati, dijelaskan. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe ya. Yang mau request film bisa di komen aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
close till I get up. Time is barely